Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Alhamdulillah kita sudah memasuki buku baru di tematik 3F untuk pelajaran bahasa Indonesia pembelajaran 4, 5, dan 6. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan belajar, mari kita awali dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kali ini kita belajar membaca ya. Silakan dibuka halaman 20. Budayakan membaca, sebab dengan membaca kalian bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian akan luas. Kendaraan bermotor memerlukan bahan bakar agar dapat digunakan. Dari manakah asal bahan bakar yang kita gunakan sehari-hari? Mengapa bahan bakar itu harus hemat penggunaannya? Mari kita baca penjelasan berikut ini. Sumber energi bahan bakar fosil. Salah satu sumber energi di alam diperoleh dari bahan bakar fosil. Apa sih bahan bakar fosil itu? Bahan bakar fosil itu antara lain minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Bahan bakar fosil terbentuk dari tumbuhan dan hewan yang mati terkubur di dalam perut bumi selama jutaan tahun. Jenis bahan bakar fosil yang banyak digunakan adalah minyak bumi. Minyak bumi diperoleh dengan membuat sumur bor. Minyak bumi kemudian diolah di kilang minyak. Hasil olahan minyak bumi itu berupa oli, solar, minyak tanah, bensin, dan gas LPG. Minyak bumi adalah jenis bahan bakar yang tidak dapat diperbarui, artinya akan habis jika dipakai secara terus-menerus. Cadangan minyak bumi akan habis, jika sudah habis itu dibutuhkan waktu hingga jutaan tahun untuk terbentuk kembali. Oleh karena itu, jika sumber minyak bumi habis, kita tidak dapat memperolehnya lagi. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaannya ya. Nah, kita memasuki pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 ini kita bermain peran ya. Tokohnya di sini ada Nina, Deli, dan Made. Apa sih isi percakapan mereka berikut? Yuk kita baca bersama-sama di buku halaman 24 tematik 3F ya. Nina, Deli, Made, tahukah kamu ternyata air itu dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik? Deli pun menjawab, betulkah? Bagaimana caranya, Nin? Lalu Made menyaut kembali, aku hanya tahu jika air yang mengalir itu dapat menggerakkan benda. Nina pun menjawab pertanyaan Made dan Deli. Betul Made, air yang mengalir dapat menggerakkan benda. Nah, aliran air tersebut digunakan untuk menggerakkan kincir air dan turbin di air terjun atau bendungan. Turbin tersebut dihubungkan dengan mesin penghasil listrik yang disebut dengan generator listrik. Deli, maksudmu listrik yang kita gunakan sehari-hari? Nina pun menjawab, betul Del, listrik dapat dihasilkan melalui PLTA. Made, apa yang dimaksud dengan PLTA, Nin? PLTA itu singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Deli pun menjawab, oh, aku pernah mendengar tentang PLTA Jatiluhur yang terletak di Waduk Jatiluhur. Nina, benar Deli, menurut ayahku, waduk itu salah satu PLTA terbesar di Indonesia. Waduk Jatiluhur dapat menghasilkan listrik sangat besar. Made, ternyata energi air tidak kalah penting dari matahari ya. Nina, betul Made, kamu tahu tidak, energi air pun dapat diperoleh dari ombak. Di Yogyakarta telah didirikan sebuah pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau yang disingkat PLTG. Lalu Deli menjawab, energi listrik sangat penting, coba bayangkan jika kita tidak mendapat pasokan listrik. Lalu Made pun menjawab, wah kalian hebat, kalian tahu banyak tentang sumber energi. Nina, iya Made, ini karena aku senang membaca untuk menambah pengetahuanku. Nah jadi anak-anak, yang seperti Miss bilang tadi, budayakan membaca ya, supaya wawasan kita semakin bertambah dan pengetahuan kita semakin luas. Oke, kita sudah masuk di pembelajaran ke-6 atau pembelajaran terakhir. Tadi sudah membaca, bermain peran. Sekarang kita akan belajar menulis. Ingat anak-anak, masih ingatkah kamu mengenai sumber energi yang sudah dipelajari sebelumnya? Buatlah sebuah bacaan tentang salah satu sumber energi yang kamu ketahui. Sebelum menulis, tentukan dahulu kerangka tulisannya. Tentukan hal utama atau gagasan pokok yang akan ditulis. Contohnya sebagai berikut. Paragraf pertama, kamu menjelaskan jenis sumber energi. Kemudian, paragraf kedua, manfaat sumber energi. Dan paragraf ketiga, cara menghemat atau melestarikan sumber energi. Setelah itu,
Kamu tuliskan informasi-informasi yang kamu ketahui berdasarkan kerangka tersebut. Tuliskan dengan rapi di buku tugasmu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya anak-anak, supaya kalian tambah mahir dalam menulis sebuah karangan dengan memperhatikan kerangka-kerangka tulisannya. Demikianlah materi yang bisa Miss sampaikan kali ini. Mudah-mudahan menambah manfaat buat kalian semua dan kalian dapat memahami materinya. Thank you for your attention. Jangan lupa subscribe dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.